Regresi linier sederhana adalah salah satu bentuk paling dasar dari analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas atau independen dengan satu variabel terkait atau dependen. Persamaan regresi linier sederhana dituliskan dalam bentuk X sama dengan A plus B XY sama dengan A plus BXY sama dengan A plus BX. Baik, di sini teman-teman bisa dilihat ada rumus dari regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX dengan keterangan Y yaitu variabel terkait dan A yaitu nilai intercept atau konstanta, dan yang B yaitu koefisien regresi variabel bebas atau X. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh regresi linier sederhana. Contoh yang pertama yaitu carilah persamaan regresi dari Y sama dengan A plus BX ini ya teman-teman. Dan itu diketahui ada 1057 dikali 59.804 dan kemudian menghasilkan 40,5, dan yang 15 kemudian dikali dengan 66.603 kemudian dikurang dan kemudian dibagi dan menghasilkan yaitu 0,48. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 40,05 plus 0,48 X. Perlu kita ketahui teman-teman, makna persamaan regresi yang pertama yaitu ketika nilai ujian masuk X atau konstan, maka nilai pada tahun pertama Y yaitu sebesar 40,05. Kemudian yang kedua yaitu koefisien regresi nilai ujian masuk X sebesar 0,48, yaitu menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu konstanta pada nilai ujian masuk X akan meningkatkan nilai pada tahun pertama Y sebesar 0,48. Dan kemudian yaitu kita masuk contoh yang kedua, yaitu carilah secara teoritis jika X sama dengan 65. Yang pertama kita ketahui 40,05 ditambah 0,48 X. Secara teoritis jika X sama dengan 65, maka Y yaitu sama dengan 71,25. Berarti nilai pada tahun pertama 40,05 ditambah dengan 0,8 nilai ujian masuk untuk seorang anak yang memiliki nilai ujian masuk X sebesar 65, maka nilai pada tahun pertama Y anak tersebut dapat diprediksi sebesar 71,25. Pada kenyataannya hasil tidak demikian, karena yang mempengaruhi variabel Y tidak hanya variabel X, tetapi ada faktor yang tidak ada dalam persamaan. Ada faktor lain yang tidak diteliti tetapi berpengaruh pada variabel Y secara tidak langsung. Faktor tersebut disebut sebagai kesalahan atau disturbance error. Dan yang keempat yaitu sebab kesalahan disturbance ini tersebut diperkirakan hasilnya tidak akurat. Selalu ada resiko yang akan diambil, yang akan timbul dengan adanya kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut tidak dapat dihilangkan sama sekali, maka resiko tersebut hanya diminimalisir sekecil-kecilnya dengan meminimalisir kesalahan, yaitu signifikan alfa sama dengan 5%. Baik, masuk contoh yang ketiga, yaitu uji keberartian regresi, yang dimana solusi H0 regresi linier antara X dan Y tidak berarti, dan H1 regresi linier antara X dan Y berarti. Dan perlu sama-sama kita ketahui yang alfa sama dengan 5%. Dan yang ketiga yaitu komputasi. JKT yaitu jumlah kuadrat total. JKT yang dihasilkan yaitu 25,73, dan DKT atau derajat kebebasan total yaitu dihasilkan 15 min 1 yaitu 14.
Jadi JKR atau jumlah kuadrat karena regresi yaitu sama dengan 40,05 dikali 1057 ditambah 0,8 dikali 66.603 dan dikurang 1057 per pangkat 2 per 15 yang dihasilkan yaitu 454,34. Jadi DKR atau derajat kebebasan karena regresi yaitu 1, dan jika JKG nya yaitu jumlah kuadrat galat yaitu yang dihasilkan 1871,39. Derajat kebebasannya yaitu 13, dan RKR atau rataan kuadrat karena regresi yaitu 454,34, dan RKG atau rataan kuadrat galat yaitu 143,95. Jadi itu adalah contoh uji 3, dan kemudian uji keberhasilannya ini yaitu statistik uji berdistribusi yang F atau F hitungnya yaitu RKR dibagi dengan RKG atau 454,34 dibagi dengan 143,95 yaitu menghasilkan 3,15, dan daerah kritis DK sama dengan 1 dan N2 dan seterusnya yaitu keputusan uji HO diterima, dan kesimpulannya yaitu regresi linear antara X dan Y tidak berarti. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh yang keempat. Ujilah keberartian koefisien regresinya. Jadi yang uji tadi ini kita uji lagi di sini. Koefisien regresi akan berarti atau signifikan apabila nilainya tidak 0, yaitu dengan solusi H0-nya beta sama dengan 0 atau koefisien regresi tidak berarti atau signifikan. Yang H1-nya beta tidak sama dengan 0 atau koefisien regresi berarti atau signifikan. Yang kedua yaitu alfa sama dengan 0,05, dan 3 statistik ujinya yaitu T sama dengan B per SP, T dikali N-2. Kemudian komputasi yaitu B sama dengan 0,482 itu, sehingga dihasilkan T hitungnya yaitu B per SP sama dengan 0,73 dibagi dengan 0,206 menghasilkan 5.436. Dan daerah kritisnya jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel atau min T hitung lebih dari sama dengan min tabel, maka H0 diterima, yaitu min tabel kurang dari T hitung kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Dan kemudian jika T hitung lebih dari T tabel atau min T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian setelah kita ketahui bahwasanya T hitung dihasilkan yaitu 3,5436 anggota dari DK, dan komputasi ujinya H0 ditolak, dan kesimpulannya itu koefisien regresi B berarti.